Alma merasa sedikit terganggu. Dia mendengar suara-suara. Sedikit demi sedikit, Alma membuka mata. Dia melihat sesosok yang sangat dikenalnya, sosok yang sangat dia rindukan. "Kak, kakak sudah pulang?" Alma turun dari ranjang. Dia berjalan ke arah Daniel yang berdiri mematung membelakanginya. Kerinduan membuat Alma tanpa sadar memeluk Daniel dari belakang. "Kak, aku kangen." Alma menyandarkan kepala di punggung Daniel. Baru sehari dia tidak bertemu suaminya, tapi seolah-olah sudah bertahun-tahun. "Tidak apa-apa kan?" dia menunjukkan perasaannya. "Toh mereka sudah menjadi pasangan yang seutuhnya." Daniel juga sudah mengetahui perasaannya. Meskipun belum ada jawaban, Alma memeluk Daniel dengan erat. "Apa masalah perusahaan sudah selesai? Sekarang kakak sudah bisa pulang." Daniel masih tidak menjawab. Alma masih tetap memeluk Daniel dari belakang. Tiba-tiba Daniel membuat gerakan. Dia memegang tangan Alma yang melilit di perutnya. Dia berusaha melepaskan tangan Alma dari tubuhnya. "Lepas," ucapnya dingin. Daniel mengambil baju-bajunya dan memasukkannya ke dalam koper. "Kakak mau kemana?" Alma melihat Daniel dengan bingung. Daniel mau kemana? Kenapa memakai baju? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Daniel lagi-lagi tidak menjawab. Pertanyaan Alma selesai memakai baju. Ia menyeret kopernya keluar kamar. Alma masih mengikutinya dari belakang. "Apa masalahnya?" "Sangat penting." "Kakak mau kembali ke perusahaan. Kakak mau menginap di sana." Alma masih membuntuti Daniel. Dia mengikuti Daniel keluar sampai Daniel memasuki lift. "Kak," Alma bingung harus ikut masuk lift juga atau tidak. Alma menatap Daniel penuh pertanyaan. Daniel membalas tatapan Alma dengan tatapan dingin. Tanpa menjawab, ia menekan tombol lift, sehingga pintu lift tertutup. Alma tercengang. Kenapa Daniel sangat dingin? Apa perusahaan dalam kondisi sangat genting hingga mempengaruhi moodnya? Apa yang harus dilakukannya sekarang? Haruskah ia pergi menyusul Daniel? Sebagai seorang istri, dia harus menemani suaminya ketika ada masalah. Alma memutuskan untuk menyusul Daniel. Dia kembali ke kamar dan mengambil jaket. Kemudian, dia turun ke lobi. "Kak, tunggu aku!" "Kak!" Alma berteriak ketika melihat mobil Daniel baru saja melintas. Namun mobil itu tidak berhenti. Sepertinya Daniel tidak mendengar teriakannya. Alma memesan taksi online. Kemudian dia menyusul Daniel ke kantornya. Sesampainya di gedung perusahaan, dia tidak diizinkan untuk masuk. "Mohon maaf Nona, kantor sudah tutup. Kalau ingin berkunjung, silakan datang besok pagi." Tapi suami saya ada di dalam, Pak." "Tidak ada orang di dalam, Nona. Orang terakhir yang pulang adalah direktur kami, dan beliau sudah keluar dari gedung
1 jam yang lalu. Daniel sudah pulang 1 jam yang lalu. Bukankah Daniel kembali ke perusahaan dan menginap di sini? Kalau Daniel tidak kembali ke perusahaan, lalu di mana dia? Alma merasakan basah di pipinya. Alma meraba pipinya. Kenapa air matanya tiba-tiba keluar? Daniel tidak sedang meninggalkannya. Kenapa air mata bodoh ini keluar? Alma mengambil ponsel. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menghubungi Daniel. Lagi-lagi nomornya dialihkan. Sayang, sebenarnya kamu di mana? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Alma terduduk dan menangis. Security yang melihatnya menjadi serba salah. Nona, tolong jangan menangis. Mungkin suami Anda sedang pergi karena ada kepentingan. Dia pasti akan kembali setelah kepentingannya selesai. Pak Security berusaha menghibur. Alma masih saja menangis. Dia ingin bersama Daniel, tapi dia tidak bisa menemukan laki-laki itu. Di mana dia harus mencarinya? Haruskah dia merepotkan asisten Tito lagi? Setelah menyeka air matanya, Alma kembali menghubungi asisten Tito dan ternyata nihil. Asisten itu juga tidak mengetahui keberadaan Daniel. Haruskah dia menelepon Mami Cat? Tidak. Kalau Mami Cat tahu, beliau pasti akan lebih khawatir. Nona, sebaiknya Anda pulang. Ini sudah tengah malam. Saya carikan taksi dulu. Suara security membuyarkan lamunan Alma. Dia hanya bisa mengangguk lemah. Mungkin saat ini dia lebih baik pulang. Besok dia akan kembali lagi ke kantor. Mereka pasti akan bertemu di kantor. Semalaman Alma menangis. Dia begitu khawatir kepada Daniel. Bertanya-tanya sedang di mana laki-laki itu. Mengapa tidak memberitahunya? Apakah Daniel keluar negeri, mengurusi permasalahan perusahaan yang di luar negeri? Tapi kalau keluar negeri, harusnya asisten Tito juga ikut. Itu artinya suaminya masih ada di dalam negeri. Sampai pagi tiba, Alma tetap tidak bisa memejamkan mata. Begitu melihat matahari terbit, ia langsung mandi dan bersiap ke kantor. Dia memakai baju yang dipilihkan Daniel untuknya. Daniel ingin agar dirinya tidak terlihat menonjol, maka dia akan melakukannya. Alma terlihat seperti wanita culun yang sangat tidak menarik. Blazer coklat, berenda, dan celana hitam kebesaran. Rambutnya dicepol rapi, dengan kacamata besar bertengger di hidungnya. Daniel akan senang melihatnya. Penurut seperti ini kan? Dia akan melakukan apa saja untuk membuat suaminya senang. Mau ke kantor lagi, Non? Iya, Bi. Tolong beritahu Pak Thohir untuk mengantar saya. Baik, Non. Alma pergi ke kantor dengan diantar Pak Thohir. Sesampainya di kantor, dia melihat kondisi gedung masih sepi. Alma melihat jam tangan. Pantas saja, masih sepi. Masih jam 6.20 WIB. Sedangkan kantor buka jam 8 WIB. Alma memutuskan untuk menunggu di lobi. Semalaman tidak tidur membuat Alma mengantuk. Tanpa sadar Alma mulai ketiduran. Entah sudah berapa lama dia tertidur. Alma terbangun ketika mendengar sekelilingnya sudah mulai ramai. Lagi-lagi Alma melihat jam tangan. Sudah 7:30 rupanya. Tiba-tiba Alma
melihat beberapa karyawan yang datang, mulai membukukan tubuhnya sembari menyapa. "Selamat pagi, Pak," sapa para karyawan. Alma melihat pusat perhatian orang-orang. Dia melihat suaminya di sana. Di belakangnya ada asisten Tito yang dengan setia mendampingi. Alma tersenyum bahagia. Dia berdiri dan mulai berlari-lari kecil. Dia tidak peduli dengan banyaknya orang di sana. Setelah sampai di dekat Daniel, dia langsung memegang tangan Daniel. "Syukurlah kakak datang. Aku pikir tidak akan bisa bertemu kakak hari ini. Tadi malam kakak tidur di mana? Aku mencari-cari kakak." Alma memegang kedua lengan Daniel. Wajahnya terlihat bahagia. "Jangan membuatku malu. Lepaskan tanganmu," Daniel berkata dingin. Lepaskan." Daniel menarik tangannya dengan keras, membuat Alma kehilangan keseimbangan sebelum tubuh Alma jatuh ke lantai. Ada seseorang yang menahan tubuhnya. "Kamu gak apa-apa?" Terdengar suara berat seorang pria. Alma menoleh untuk melihat si pemilik suara. Ternyata Kak Ezra. "Iya kak, aku gak apa-apa." Ezra membantu Alma agar bisa berdiri tegak. Kemudian tubuhnya berbalik dan menghadap Daniel yang telah berdiri meninggalkan mereka. "Kami tahu Anda adalah seorang pimpinan. Tapi tolong, jangan kasar pada karyawan," Ezra berteriak dengan sangat keras. Sejenak Daniel menghentikan langkahnya. Tampak bimbang, ingin berbalik atau tidak. Akhirnya laki-laki itu tetap meneruskan langkahnya. Asisten Tito menatap Alma dengan tatapan minta maaf. Dia tetap mengikuti Daniel. "Dasar arogan. Aku tahu dia bos, tapi tidak seharusnya dia bersikap seperti ini." Ezra menyumpah serapah. "Gak apa-apa kak, salahku juga. Tadi pegang tangannya dia," Alma berkata dengan lemah. Sikap Daniel masih membuatnya terkejut. Pria hangat, usil, dan humoris sudah tidak ada lagi. Digantikan oleh pria dingin. Ini salahnya. Seharusnya dia tidak memegang tangan Daniel di depan semua karyawan. Pria itu pasti sangat malu. Mungkin hubungan pernikahan mereka memang sudah seperti pernikahan pada umumnya. Tapi bukan berarti Daniel mau mengekspor statusnya sebagai seorang istri. Ya, ini salahnya. Daniel pantas bersikap seperti itu. Alma naik ke lantai 22 dengan ditemani Ezra. "Kamu yakin gak apa-apa?" "Iya, beneran aku gak apa-apa. Tadi kan kakak nahan aku." "Iya juga sih. Kalau ada apa-apa panggil aku ya. Aku ke bawah dulu." "Iya kak." Alma duduk di mejanya. Dia memulai persiapan untuk melakukan pekerjaan ketika Grace datang. Wah, lihat siapa yang datang. Bagus sekali ya. Baru jadi anak magang, sudah bolos beberapa hari. Grace menarik jepit cepolan Alma, membuat rambut Alma terurai. "Tolong jangan menggangguku kak. Aku akan melakukan semua pekerjaan yang kakak berikan." "Oh, bagus sekali. Itu yang aku tunggu-tunggu. Nih, kerjain semuanya. Salahmu tidak masuk berhari-hari." Grace mengambil tumpukan berkas di mejanya dan memindahkannya ke meja Alma. "Ngomong-ngomong, kenapa penampilanmu jadi culun seperti ini? Jelek banget tahu." "No comment."
Dasar, kerjakan yang benar. Aku mau ke coffee shop dulu di bawah. Grace berjalan pergi. Alma tidak menghiraukannya lagi. Sepeninggalan Grace, Alma menatap pintu di depannya. Pintu wakil direktur seperti biasa masih tertutup rapat. Mengingat perlakuan Daniel tadi, hatinya masih sakit. Kenapa dia begitu bodoh? Seharusnya dia menunggu Daniel di ruang kerja dan menanyakan hal itu baik-baik. Alma pergi ke pantry. Dia menyiapkan madu hangat seperti biasanya. Kemudian dia pergi ke ruangan Daniel. Tok tok tok. Siapa? Terdengar suara asisten Tito. Alma, Pak. Saya mengantar madu hangat. Alma menunggu jawaban. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Alma sudah senang karena dia pikir Daniel yang membukanya. Tapi lagi-lagi dia harus kecewa. Bukan Daniel yang ada di depannya, tapi asisten Tito. Biarkan saya yang membawa minuman ini. Tuan sedang tidak bisa diganggu sekarang. Oh, begitu. Baiklah. Alma tertunduk, berjalan dengan gontai di mejanya. Alma berusaha berkonsentrasi dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Grace. Ketika tengah disibukkan dengan pekerjaannya, tiba-tiba asisten Tito datang. Nyonya, apa Anda ada waktu? Iya. Ada apa, Pak? Ada yang mau saya sampaikan. Silakan, Pak. Wakil direktur berpesan, mulai saat ini Anda tidak perlu datang ke perusahaan lagi. Masa magang Anda tetap dianggap selesai. Perusahaan akan memberikan surat rekomendasi untuk Anda. Perusahaan juga akan menelepon pihak kampus agar Anda bisa menempuh mata kuliah yang lain. Kenapa seperti itu, Pak? Saya masih ingin di sini. Ini demi kebaikan Anda, Nyonya. Sebaiknya Anda mengikuti perintah beliau. Karena saya sudah menyampaikan pesan beliau. Saya permisi dulu. Alma masih termenung. Pikirannya melayang-layang. Bertanya-tanya mengapa Daniel tidak mengizinkannya kembali ke perusahaan. Bukankah Daniel sudah mengizinkannya? Bahkan memberikan baju kuno. Ini juga. Namun mengapa sekarang tiba-tiba berubah seperti ini? Alma tidak mau banyak berasumsi. Apapun keputusan Daniel, pasti terbaik baginya. Dia harus percaya pada keputusan suaminya. Alma secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan yang Grace tinggalkan. Tuk, tuk, tuk. Mejanya diketuk seseorang. Alma menengadahkan wajah. Dia melihat Ezra tengah tersenyum manis kepadanya. Serius banget? Sudah waktunya makan siang. Ayo ke kantin. Maaf, Kak. Aku tidak bisa. Aku harus menyelesaikan semua pekerjaan ini. Pekerjaanmu menumpuk ya? Wajar sih, sudah beberapa hari kamu tinggal. Sebenarnya kamu kemana saja? Aku berusaha menghubungimu, tapi tidak bisa. Aku tanya ke bagian HCM, juga tidak ada yang tahu. Serius kakak hubungi aku? Iyalah. Nih lihat riwayat panggilanku. Setiap kali menelponmu, selalu saja dialihkan. Apa kamu memblokir nomorku? Hah? Itu tidak mungkin. Untuk apa aku memblokir nomor kakak? Coba cek ponselmu. Mungkin nomorku tidak sengaja terblokir. Alma menuruti Ezra. Dia melihat ponselnya. Dan benar saja, ternyata nomor Ezra yang ada di bagian daftar kontak yang diblokir. Tuh, benar kan kata-kataku? Ezra mendesak kecewa. Serius, Kak? Aku tidak pernah memblokir nomor kakak. Aku unblock saja ya.
Beneran deh, aku nggak pernah ngeblokir, sumpah deh kak. Iya, aku percaya. Mungkin bukan kamu yang memblokir nomorku, tapi pasanganmu, batin Eza dengan kesal. Jadi beneran nggak mau makan siang? Iya kak, maaf ya, aku sudah menduganya nih. Aku bawain salad sama jus, dimakan ya, untuk mengganjal perutmu. Loh, repot-repot kak? Nggak repot kok. Apa sih yang nggak buat kamu? Almahira, hehehe. Apaan? Mulai lagi deh gombalnya. Aku tinggal dulu ya. Lanjutkan pekerjaanmu. Kak, iya. Mumpung kakak di sini, sekalian aja aku ngomongnya. Hari ini hari terakhir aku di sini, Kak. Masa magangku sudah selesai. Terima kasih sudah menjadi temanku selama beberapa hari. Alma mengulurkan tangan, ingin bersalaman. Eza langsung memegang tangan Alma dengan erat. Kok bisa? Bukannya kamu baru beberapa minggu di sini? Bukankah seharusnya 3 bulan? Iya kak, perusahaan memutuskan untuk mengakhiri masa magangku lebih awal. Tapi perusahaan terbaik hati memberi surat rekomendasi kak. Wah, baik sekali perusahaan grup H memberikan rekomendasi pada mahasiswi magang yang belum menyelesaikan masa magangnya. Lalu apa rencanamu ke depannya? Aku akan kembali ke kampus kak, mengambil mata kuliah yang belum diambil. Baiklah, good luck untukmu ya, Al. Boleh kan aku memelukmu? Ezra merentangkan tangan. Alma langsung menghindar. Tidak boleh, aku sudah punya pasangan. Ya, aku hanya bercanda. Dasar gadis bodoh. Sukses untukmu, Al. Kita pasti akan bertemu lagi. Ezra menggenggam tangan Alma dengan erat. Alma tersenyum hangat. Al, kalau pasanganmu tidak memperlakukanmu dengan baik, jangan lupa untuk menghubungiku. Aku akan datang untukmu. Apaan? Kebiasaan deh. Kalau bercanda suka berlebihan. Aku serius, Al. Enggak, aku enggak tahu. Aku tahu kakak sedang menggoda aku. Lagi pula pasanganku pasti akan selalu memperlakukanku dengan baik. Kakak tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Baiklah, semoga kamu selalu bahagia, Al. Iya kak, doa yang sama untukmu juga. Terima kasih kak. Kemudian Ezra pergi. Alma kembali melanjutkan pekerjaannya, sembari memakan salad yang dibawa Ezra untuknya. Alma tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang tengah memperhatikan tindak tanduknya melalui CCTV. Pekerjaan Alma selesai ketika hampir maghrib. Alma kembali menatap pintu di depannya. Seharian dia tidak melihat Daniel keluar dari ruangan itu. Dia juga tidak diperbolehkan untuk mengantar makan siang. Sesibuk itukah? Padahal Alma hanya ingin melihatnya, memastikan bahwa suaminya baik-baik saja. Apakah nanti malam Daniel akan pulang ke rumah? Pria itu membawa koper tadi malam. Mungkin dia tidak akan pulang lagi. Sebenarnya Daniel menginap di mana? Alma kembali lesu meninggalkan perusahaan. Dia kembali ke apartemen dengan diantar Pak Thohir. Besok dia harus kembali ke kampus. Kesempatan untuk bertemu suaminya akan semakin kecil. Pasti ada pekerjaan yang sangat penting yang tidak bisa diganggu. Sepertinya dia harus membiarkan suaminya seperti itu dulu. Nanti kalau pekerjaannya selesai, pasti suaminya akan kembali padanya. Dia harus mengesampingkan perasaannya. Meskipun rindu ini sudah tidak tertahankan, dia hanya harus menunggu dengan tenang dan sabar. Ya,
Dia akan menunggu Daniel dengan super sabar.